Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali, dan kali ini kembali kita akan membahas mengenai budak angon atau satrio piningit, yaitu tentang tanda-tanda besar akan segera tampak permulaan kemunculan budak angon atau satrio piningit. Di beberapa konten yang telah lalu-lalu pernah saya singgung tentang tanda-tanda kemunculan budak angon atau satrio piningit, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih rinci lagi sehingga bisa mengulas sudut per sudut tentang kemunculan budak angon atau satrio piningit. Seperti halnya sebuah hidangan, kisah mengenai kemunculan budak angon atau satria piningit merupakan hidangan yang diibaratkan lengkap dan sempurna, yaitu memiliki hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Semuanya tersaji agar kita siap menyambut, dan jika beruntung ikut berkiprah di dalam sejarah pemerintahan beliau Sang Ratu Adil. Pernah saya singgung di konten yang lalu bahwa kemunculan budak angon atau satrio piningit tidak akan pernah serta-merta, melainkan akan didahului oleh berbagai macam tanda dan isyarat. Isyarat-isyaratnya tidak langsung besar, tetapi akan dimulai dari yang kecil-kecil sebagai isyarat permulaan, dan itu telah banyak bermunculan sejak dari 1-2 tahun yang lalu, baik berupa bencana alam dalam skala lokal maupun global, hingga bencana kemanusiaan dalam skala lokal maupun global, dan terutama adalah perang yang berada di luar negeri. Sebab seperti yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, bahwa salah satu tanda akan munculnya budak angon atau satrio piningit adalah akan terjadi sebuah penghapusan terhadap kehidupan manusia melalui berbagai macam cara, berupa bencana alam dan bencana kemanusiaan atau perang. Dikatakan bahwa di luar negeri, Belanda, Cina Londo, mung sejodo, hanya tinggal beberapa gelintir saja. Dan kita telah melihat saat ini bahwa kegentingan perang antar negara semakin kuat, semakin menguat. Pernah saya bahas di konten yang lalu bahwa salah satu isyarat paling besar yang bisa kita pegang tentang akan segera muncul dan dimulainya tanda-tanda besar kemunculan budak angon atau satrio piningit adalah ketika Israel sudah mulai menunjukkan diri dan memasuki kancah peperangan. Itu merupakan trigger atau pemicu terhadap segera bermunculannya tanda-tanda besar akan kehadiran beliau budak angon atau satrio piningit. Dan sekarang sudah terjadi. Artinya tanda-tanda besar yang sesungguhnya akan segera datang dan akan segera menghampiri kita. Namun tanda-tanda besar yang kita tunggu-tunggu itu bagaimanapun tetap akan dimulai dari skala yang paling kecil dan paling ringan. Kita saat ini apabila sahabat sekalian mengikuti berbagai macam berita mengenai bencana,
sudah melihat dan memperhatikan anomali-anomali yang tidak biasa, yang dulu-dulu mungkin lazim terjadi gempa bumi di Indonesia karena memang Indonesia merupakan wilayah rawan bencana terutama gempa, tersebab letaknya konon Ring of Fire sebagai cincin api dikarenakan memiliki banyak gunung api sehingga rawan akan bencana gempa vulkanik dan intraslab antar lempeng di antara letak daratannya dan juga lautannya yang kebetulan ada di pertemuan antar lempeng benua, baik benua daratan dan lautan yang semuanya aktif sehingga menimbulkan rawan untuk menimbulkan gempa. Itu merupakan penjelasan secara ilmiah, tetapi di balik yang ilmiah terdapat yang adi ilmiah, yang jauh lebih daripada keilmiahan, yaitu tentang kehendak dan kuasa Allah yang artinya sesuatu yang telah digariskan dan telah ditakdirkan. Dan itu adalah tentang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit yang membawa berbagai macam tanda sebelum kemunculannya. Di negara kita belakangan semakin banyak tanda-tanda yang tidak biasa, terutama berhubungan dengan gempa dan juga gunung api yang meletus. Itu menunjukkan kalau apa yang telah dikabarkan oleh para leluhur kita sebelum-sebelumnya mengenai akan munculnya seorang pemimpin dunia dari wilayah kita ini akan segera terjadi. Gempa-gempa kecil baik di daratan maupun di wilayah lautan, jangankan di tempat yang lazim terjadi gempa, misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Flores, itu wilayah-wilayah yang biasa mendapatkan getaran-getaran gempa, termasuk juga wilayah Papua, Maluku, Halmahera, Sulawesi, dan bahkan wilayah yang terkenal sebagai wilayah yang aman, selamat dari gempa Kalimantan misalnya, itu pun belakangan mengalami gempa. Hal ini harusnya menyadarkan kita dan mulai menjadikan kita berawas-awas tentang akan munculnya beliau budak angon atau Satrio Piningit. Gunung-gunung yang meletus skalanya masih belum seberapa. Nanti pada masa inti dari tanda-tanda besar terjadi, gunung-gunung yang meletusnya akan luar biasa. Dan tanda-tanda besar yang ingin saya sampaikan khusus di sini, di konten ini adalah akan mulai terjadi hal-hal besar di negara kita ini dalam waktu dekat. Sebenarnya sejak Desember kemarin, karena Desember sudah lewat dan baru bisa saya sampaikan sekarang, jadi sekarang saya menyampaikan sejak Januari sampai dengan bulan April 2024 ini. Itu adalah tanda-tanda besar permulaan. Apabila Allah menghendaki bahwa dalam waktu Januari sampai April itu akan segera muncul tanda-tanda besar utama, kita harus bersiap-siap. Tetapi dengan tanda-tanda besar permulaan saja pun kita tetap harus bersiap-siap, karena segala sesuatu bisa saja terjadi dari yang terburuk sampai yang paling buruk. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.